Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kurniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada hari ini Senin 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Ya, sudah jam 9, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Pada masa pandemi ini sebaiknya kita tetap jaga kesehatan, jaga prokes, jangan sampai lengah ya. Sebelum mulai pelajaran sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan salah satu memimpin. Siapa yang mewakili? Marilah teman-teman kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, berdoa selesai. Kita absen ya. Silahkan diisi daftar hadirnya yang telah saya siapkan di Google Classroom. Sudah ngisi semua absennya? Sudah ya? Sudah, Pak. Saya cek kalau sudah. Ya, alhamdulillah hadir semua. Ya. Bagus. Kalau sudah berdoa, sudah absen, berikutnya kita persepsi dulu ya, supaya pikiran kita siap menerima ide atau materi baru. Persepsi fungsi kuadrat. Masih ingat apa enggak tentang persamaan linear ini? Masa lupa? Ya, sedikit ya. Lupa, Pak. Sedikit, ada yang sedikit lupa, sedikit ingat ya. Kita coba ingat-ingat kembali. Barangkali temannya yang ingat kadang kan malu-malu nggak bersuara ya kan. Coba saya cek. Persamaan linear biasanya dikelompokkan menjadi dua. Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Nah, ada kan? Sylvia? Ya, silakan. Oh, Laura. Sistem persamaan linear ada dua, yaitu SPLSP, sistem persamaan linear satu variabel. Kedua, SPLJF, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, itu yang disampaikan temanmu Laura ya. Satu variabel sama dua variabel ya, masih ingat kan ya? Nah, benarnya bisa lebih dari itu ya. Nah, karena pelajarannya itu masih sederhana, maka yang dicontohkan dua saja dulu. Apa ini? Yang dibahas dulu itu cuma dua, yaitu satu variabel sama dua variabel. Sebenarnya tidak terbatas ya. Kalau tiga variabel, maka yang dibutuhkan berapa persamaan? Tiga variabel, karena variabelnya ada tiga, misalkan X, Y, Z atau J, K, L atau K, L, M ya kan, itu pasti butuh tiga persamaan. Contoh penyelesaian untuk satu variabel ini yang saya bahas tadi ya, yang saya contohkan tadi, penyelesaiannya bagaimana ya, tinggal kita olah saja ini. Gimana ini? 2x sama dengan 4, paham ya? Satunya ini dipindah ke kanan, atau sama kedua ruas sama-sama dikurangi dengan angka 1. Iya apa enggak? Sebelah kiri kurangi 1 kan satunya hilang, sebelah kanan kurangi 1 kan 5 jadi 4, iya kan? Nah, ini jadi 2x sama dengan 4. X-nya sama dengan, nah, kedua ruas dibagi 2, ya kan? Atau 2-nya ke kanan kan kali jadi bagi 4 bagi 2 hasilnya 2, X-nya 2. Nah, gampang kan kalau penyelesaian satu variabel itu langsung saja diproses ya kan? Ada yang masih ingat untuk dua variabel itu seperti apa? Kalau dua variabel pasti enggak sesederhana ini, pasti ada metodenya. Ayo, masa lupa semua? Silahkan yang masih ingat. Saya. Ya, silahkan. Masa lupa? Metode untuk menyelesaikan SPLDV ada 4, yaitu metode grafik, metode eliminasi,
metode substitusi, dan keempat metode eliminasi dan substitusi. Iya, betul ya. Jadi hmm, sistem persamaan linear dua variabel itu walaupun cuma dua baris, itu metodenya ada macam-macam ya cara menyelesaikannya. Bisa digambar grafiknya. Kalau digambar grafiknya nanti pertemuan antar grafik tersebut ya, pertemuan antar grafik itu adalah penyelesaian. Itu kalau digambar grafiknya kan garis lurus kan. Kalau eliminasi, kalau eliminasi itu nanti dikurangkan. Kalau substitusi, nanti disubstitusikan. Disubstitusi itu dimasukkan ya. Nah, yang paling cepat itu nomor 4. Ini gabungan antara eliminasi sama substitusi. Itu ya. Nah, ternyata masih ingat gitu kok. Bagus ya, jangan sampai lupa ya, karena itu dipakai terus dan dikembangkan. Nah, materi kita hari ini fungsi kuadrat ya. Ada yang tahu perbedaannya dengan fungsi linear itu bagaimana? Saya, Pak. Ya, silakan. Yosea ini pasti. Kalau fungsi linear pangkatnya cuma 1. Sedangkan fungsi kuadrat pangkat tertingginya 2. Nah, betul ya. Jadi untuk fungsi linear itu pangkat tertingginya cuma 1 saja. Ya kan? Kalau dia ada yang lebih dari 1 ya nggak bisa dikatakan linear. Ya. Kalau pangkatnya 2, tertingginya dikatakan kuadrat. Nah, gambarnya linear ya seperti ini, garis lurus. Ini saya gambar dengan GeoGebra. Dengan aplikasi GeoGebra, kalian nanti bisa menggunakan pada saat mengerjakan permasalahan ya. Ini contohnya, saya menuliskan persamaan pertama X1, kelihatan ya, 2X plus 1 sama dengan 5. Nah, ini hasilnya ini, X1 ini X sama dengan 2, ini hasilnya, ya kan. Terus X2, 2Y min 1 sama dengan 5, ini berapa ini, Y sama dengan 3. Nah, dikatakan linear, grafiknya lurus, garis lurus, ya, grafik fungsi linear pasti garis lurus. Nah, makanya dikatakan apa? Linear. Nah, kalau fungsi kuadrat kira-kira bagaimana bentuk grafiknya? Ada yang tahu? Saya, Pak. Iya, silakan. Ratna. Parabola, Pak, bentuknya, Pak. Iya, bentuknya parabola ya. Nah, parabola kan kemungkinannya banyak. Bagaimana yang membuka ke atas, ke bawah itu? Samping kiri, samping kanan? Menurut kamu bagaimana? Untuk yang buka ke atas itu koefisien A-nya pasti positif. Kalau untuk yang buka ke bawah itu pasti koefisien A-nya itu negatif. Kalau untuk ke samping kanan sama samping kiri belum tahu, Pak. Belum diajarkan ya. Ya kan? Kalau yang ke kiri, ke kanan ya bisa dilihat menggunakan GeoGebra. Ternyata yang membuka ke kanan itu yang koefisien A-nya positif. Yang koefisien A-nya negatif membuka ke kiri. Pada materi sistem persamaan dua variabel ya, kalian sudah mengetahui metode penyelesaiannya tadi ya, sudah disebutkan teman kamu. Ada 4 tadi. Kemudian kalau untuk fungsi kuadrat ini bagaimana? Nah, ayo. Ini pengetahuan awal ini. Kemungkinan kalian kan sudah ada yang tahu, walaupun belum dibahas di pelajaran sekarang ini, karena dulu sudah pernah belajar di SMP ya tentang fungsi kuadrat. Ya, silakan. Saya, Pak. Nah, Laura, ya silakan Laura. Metode penyelesaian fungsi kuadrat yaitu melengkapkan kuadrat rumus ABC. Nah, ada 3 ya. Ada 3 memfaktorkan. Nah, Ya. nanti kalian coba ya. Metode penyelesaian fungsi kuadrat itu ada 3, bisa memfaktorkan, bisa melengkapkan kuadrat sempurna.
kemudian menggunakan rumus ABC. Kemudian manfaat fungsi kuadrat itu banyak sekali. Oke, untuk fungsi kuadrat contoh manfaatnya di bidang militer itu misalkan untuk ini ya, menggunakan ketika mereka ingin memprediksi di mana peluru menghantam bumi dari pesawat ini misalkan. Ya, intinya lintasan peluru lah kan, lintasan peluru kan seperti parabola ya. Dalam bidang otomotif ya, pesawat kuadrat digunakan untuk menentukan berapa banyak jenis rem yang diperlukan untuk menghentikan mobil berjalan dengan berbagai kecepatan. Di bidang lalu lintas ya, petugas polisi bisa menyelidiki kecelakaan itu dengan menggunakan persamaan kuadrat dalam upaya menemukan kecepatan mobil ketika bepergian dan ketika tabrakan terjadi. Kemudian tujuan pembelajaran itu melalui video tentang lintasan peluru tank nanti yang akan saya sampaikan di orientasi masalah LKPD dan LKPD dengan pendekatan open-ended yang kalian kerjakan nanti. Setelah didik, kalian dapat mengidentifikasi akar-akar persamaan kuadrat ini ya. Yang pertama mengidentifikasi akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua dapat mengidentifikasi nilai maksimum minimum ya. Kemudian yang terakhir selanjutnya dapat menyelesaikan masalah fungsi kuadrat dengan benar dan tanggung jawab. Fase pertama dari kegiatan pembelajaran kita yang berbasis masalah, maka kita akan melihat permasalahannya dulu. Disimak baik-baik ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Tank adalah unit taktis darat yang kerap dijadikan ujung tombak dalam pertempuran. Meriam dan senapan mesinnya dapat dikendalikan untuk menghancurkan pertahanan lawan. Contohnya dalam sesi latihan ini. Setelah ditembakkan, peluru meluncur pada lintasan Fx sama dengan 6x dikurangi x kuadrat sebelum mengenai target. Dengan Fx menyatakan ketinggian peluru dalam kilometer dan x adalah jarak tempuh peluru secara horizontal dalam kilometer. Mari kita lihat lintasan pelurunya. Nah, seperti itu ya, permasalahannya sederhana sekali. Lintasan peluru dari tank tersebut pasti parabola, sehingga mempunyai titik balik atau titik puncak ya, atau nilai maksimum. Nah, yang saya tanyakan di sini, berapa ketinggian maksimum peluru tersebut? Ya, kalau ditarik garis lurus seperti ini. Ya, berapa tinggi maksimumnya. Kemudian jaraknya dari tank nomor 2 ya, jarak maksimum dari tank ke target kan garis lurus ini ya. Paham ya permasalahannya ya. Dan fungsi kuadratnya sudah diberitahukan tadi seperti ini, yaitu 6x min x kuadrat. Nilai A nya kan negatif ya kan, sehingga membuka ke bawah seperti yang kalau membuka ke atas kan nggak mungkin ya, masa pelurunya masuk ke tanah ya terus naik lagi ya kan. Jadi lintasan peluru pasti membuka ke bawah. Nah, untuk mengerjakan permasalahan ini kalian saya bagi menjadi beberapa kelompok supaya cepat. Saya bagi langsung aja ini ya. Ada 5 kelompok. Kelompok pertama Ratna Nusril Nisa Melani Putri Rahayu. Kelompok 2 Triana Lucia Rahma Zahnin. Kelompok 3 Yusia Lulu Silvia. Kelompok 4 Rahma Mita Putri. Kelompok 5 Nuke Putri Laura. Untuk LKPD-nya bisa kalian unduh dari apa ini Google Classroom ya, sudah saya tulis di situ linknya yang menuju ke Google Drive ini. Nah, ini LKPD yang fungsi kuadrat ya. Kemudian materi ajarnya sebagai referensi kalian nanti bisa buka-buka
di sini materi ajar fungsi kuadrat. LKPD nya seperti ini, diisi nama, kelas, kelompok. Kemudian di kegiatan belajar 5, nah ini saya minta kalian bisa mengidentifikasi dari fungsi-fungsi yang saya sediakan ini, bagaimana ini parabolanya menghadap kemana, terhadap sumbu X nya bagaimana ini, memotong, menyinggung, atau tidak menyentuh sama sekali. Nah itu karena apa, alasannya harus ditulis dengan jelas ya. Titik puncaknya berapa. Jadi setiap setiap fungsi kuadrat saya minta datanya 3 ini ya, yaitu menghadap kemana, alasannya apa, terhadap sumbu X-nya bagaimana, memotong atau menyentuh atau apa itu tergantung D, kemudian titik puncaknya berapa. Ya ini dibagi saja, jadi kalian nggak perlu mengerjakan semuanya, satu kelompok satu nomor ya. Jadi nanti yang dipresentasikan sesuai dengan tugasnya. Gitu ya, nggak usah kalian kerjakan semua nanti daripada nggak selesai atau terlalu lama. Kemudian setelah kalian bisa mengerjakan sampai kegiatan belajar 5 ya, saya yakin bisa menyelesaikan masalah untuk kegiatan belajar 6 ini. Solusi permasalahan 1 yaitu nilai maksimumnya berapa tadi, saya kira gampang ya. Solusi permasalahan 2, jaraknya berapa. Nah, jaraknya berapa itu diperoleh bagaimana? Kalau Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 nanti kemungkinannya ada 2. Ya, atau titik potong terhadap sumbu X itu. Ada 2 titik itu ya. Di sebelah kiri pada saat peluru baru meluncur, di sebelah kanan pada saat peluru jatuh ke tanah atau mengenai target, ya kan? Oke, kalau sudah kalian tinggal menyimpulkan saja. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Kalau diam saja saya anggap sudah jelas ya. Oh. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah jelas saya lanjutkan ke kegiatan belajar berikutnya, yaitu diskusi ya. Kalian diskusi selama 20 menit. Diskusinya kita nggak perlu asinkronus karena saya sambil menjelaskan GeoGebra ya. Jadi sekarang diskusi dimulai ya. Oh iya, untuk diskusinya nanti sesama teman kelompok kalian pakai Google Classroom. Nanti ditulis, saya bisa mantau juga untuk kelompok 1 di forum kelompok 1, kelompok 2 juga, dan seterusnya. Itu ya. Sebelum diskusi saya ingin menjelaskan tentang GeoGebra. Untuk menginstal di HP kalau belum berhasil seperti ini ya, kalian tuh buka Play Store, kemudian kalian tulis saja GeoGebra. GeoGebra juga menyediakan aplikasi berbasis web ya, jadi langsung saja kalian tulis geogebra.org ya, geogebra.org, enter. Kemudian untuk memulai dipilih start kalkulator. Kemudian kalau A-nya ingin negatif ya, tulis saja depannya ditambahi min. Oh ini minnya. Nah ini ini membuka ke bawah. Itu ya. Ada pertanyaan mungkin? Belum, Pak. Jadi nulisnya tidak harus fx sama dengan tidak lengkap, nanti kita enter akan dilengkapi sendiri ya. Contohnya ini tadi kan saya nulisnya langsung saja min x kuadrat. Ketika saya enter, dianggap kalimat lengkapnya yaitu fx sama dengan min x kuadrat. Itu ya, jadi kita nggak perlu nulis fx atau apa persamaan komplit, itu nggak perlu, nanti akan diterjemahkan sendiri. Termasuk kalau kita menuliskan seperti ini. Kalau ingin menghapus ini ya, titiknya dipilih delete. Nah ini misalkan Y sama dengan X kuadrat. Nah enter. Nah F.2 ini fungsinya ya, Y sama dengan X kuadrat. Ini sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Saya ingin
ditunjukkan dulu ya, coba dipresentasikan, ditunjukkan di layar pemakaian GeoGebra-nya. Iya, Pak. Ya, silakan Sylvia. Hmm, coba dihapus ya, cara menghapusnya bagaimana? Fungsinya saya ingin ditulis dari awal. Oh iya, Menghapus Pak. fungsinya. Kelompok 3 kan mengerjakan nomor 4 yang mempunyai nilai fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nusril ya, coba nomor 2 silakan. Terpental Ratna ya. Hmm, nah, menghapusnya kalau nggak ingin satu-satu, kalau ingin langsung semuanya pakai titik 3 itu loh ya, sebelah kanan itu loh ya. Kemudian Iya, tekan Pak. delete, nanti Iya, seperti Pak. saya tunjukkan tadi loh. Ya, ayo. Fungsinya Y sama dengan min X kuadrat Mm-mm. ditambah 6X min 5. Hmm, Seperti ini, Pak. iya, iya, titik puncaknya, iya. Itu ya, menghadap ke bawah, nilai A-nya negatif, memotong di 2 titik. Paham ya cara menggunakannya? Ya, waktunya Paham. semakin molor, saya harap yang lain bisa mengikuti. Dia enak ya, tinggal menulis saja persis seperti contoh soal yang saya tuliskan di kegiatan belajar 5 itu. Nanti akan muncul gambar grafiknya, kalian tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan isian tersebut. Yang lain saya harap bisa mengikuti karena waktu kita terbatas. Ya, dan saya kira diskusinya waktunya sudah selesai. Kita langsung saja presentasi ya. Bagaimana? Kita lanjut ke Iya, Pak. presentasi. Ya, silahkan. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 3. Tolong Kegiatan diperbesar belajar lagi, 1. bisa enggak? Kurang jelas. Oh ya, cukup, Sudah, cukup, Pak. cukup, cukup. Ya, Kegiatan belajar 1. Tuliskan fungsi lintasan peluru pada video tersebut. Fx sama dengan 6x min x kuadrat. Kegiatan belajar 2. Identifikasikan titik potong fungsi kuadrat tersebut sumbu x. D sama dengan b kuadrat min 4ac sama dengan 6 kuadrat min 4 kali nilai A-nya min 1, nilai C-nya 0 sama dengan 36. Jadi nilai B lebih besar 0 atau positif, maka fungsi kuadrat mempunyai dua akar yang berbeda atau memotong sumbu X di 2 titik. X sama dengan 0 berarti peluru belum ditembakkan, sedangkan X sama dengan 6 berarti peluru telah mencapai target. Jadi jarak maksimum peluru dengan lintasan adalah Fx sama dengan 6x min x kuadrat adalah 6 km. Sudah, Pak. ya, bagus ya. Oh ya, yang caranya pakai apa tadi?
ini nanti yang kita cocokkan dengan cara kelompokmu yang faktor yang kan ya. Tadi ketemu berapa? Kamu menggunakan cara yang rumus ABC ya? Coba Rumus tunjukkan. ABC, iya Pak. Loh, sudah terlanjur kamu tutup. Ketemu Iya. berapa tadi akarnya? Akarnya ketemu 0 dan 6. 0 sama 6 ya kan? Oh ya, untuk Iya. menyelesaikan apa tadi permasalahan tadi ya. Titiknya 0,0 sama 6,0 tadi ya. Iya. Ya, bagus. Untuk kelompok berapa ini Sylvia? Mewakili 3, kelompok Pak. berapa? 3 ya. Iya. Yang kelompok 1 atau 2? Yang cara yang pertama dengan faktor mencari akar kuadrat dengan pemfaktoran, silahkan. Siapa yang mewakili? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1? Ya, boleh. Nusril, silahkan. Ya. Mudah-mudahan lancar sinyalnya. Kegiatan belajar .1 akan peluru pada video tersebut. Ya, bagus. Cukup Nusril. Sepertinya sinyalnya masih kurang mendukung ya. Ya, itu cara yang ke pertama ya. Kelompok 1 sama kelompok 2 yang menyelesaikan persamaan kuadratnya dengan cara pemfaktoran. Hasilnya sama ya. Kalau menghitungnya sudah teliti, caranya dengan walaupun kalian menyelesaikan dengan pemfaktoran ataupun menyelesaikan dengan rumus ABC, hasilnya sama, ya kan? Berapa tadi hasilnya? 0 sama 0 dan 6. 0 dan 6, ya kan? Sehingga titik potongnya terhadap sumbu X itu ada 2 itu, yaitu berapa Nusril? 0,0 sama, wah mungkin sinyalnya putus ini ya. Yang lain boleh membantu sehingga titik potongnya terhadap sumbu X berapa kalau ditemukan akarnya 0 sama 6. Lulu boleh membantu? Ratna boleh membantu? 0,0 dan 6, Pak. Iya, jadi kalau kita ketemu akarnya, pasti itu titik potong terhadap sumbu X-nya ya tinggal menambahi koma 0, Y-nya pasti 0. Ya kan? Karena titik potong terhadap sumbu X itu Y-nya 0. Ya kan? Ditemukan akarnya 0 sama 6, berarti titik potongnya 0,0 dan 6,0. Enak kan? Enak. Tinggal mencari titik puncak min B per 2A. Ya kan? Titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0. X-nya 0 kan enak sekali, berarti C. Iya apa enggak? Kalau nggak ada C-nya, Y-nya 0. Iya apa enggak? Nah, itu kan nggak ada C-nya ya, berarti Y-nya 0. Ya, saya kira sudah cukup untuk presentasinya. Setelah melakukan kegiatan, setelah kalian bisa menyelesaikan pembelajaran ini, maaf saya ulangi, setelah kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang saya tampilkan tadi, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Silakan. Kesimpulannya adalah setelah kami mempelajari materi fungsi kuadrat dengan media GeoGebra, ternyata penggunaan aplikasi GeoGebra sangat membantu untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cepat. Aplikasi GeoGebra memang sangat membantu ya. Jadi kalau kita melakukan apa itu ingin mencari dengan cepat, nah itu sebaiknya, dan ingin mencari beberapa ya banyak ya silahkan. Tapi kalau kita ingin belajar ilmunya dengan bagus, penyerapan konsepnya dengan bagus ya kita gunakan cara manual. Tapi kalau kita ingin menyelesaikan masalah dengan cepat atau dalam jumlah yang lumayan banyak ya sebaiknya pakai alat bantu, contohnya GeoGebra. Nah berikutnya
kita berikan aplaus yang meriah kepada teman kita yang sudah presentasi. Ya, semuanya. Ya, terima kasih banyak bagi yang sudah presentasi karena kalian sudah mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Saya ingin melakukan evaluasi untuk melihat seberapa paham kalian tentang materi ini. Silakan kunjungi link Uhmad yang ada di Google Classroom ya. Nah, itu evaluasi uhmad.genomio.com. Nah, silakan dikunjungi uhmad.genomio.com ya. Kemudian kalian seperti biasa login menggunakan akun kalian masing-masing. Kemudian pilih paket soal, evaluasi, persamaan, dan fungsi kuadrat. Itu ya. Nggak banyak ini soalnya hanya 5 nomor. Waktunya maksimal 5 menit. Jadi saya harap kalian bisa mengerjakan dengan cepat. KM-nya 70 ya. Ya, bagus. Ya. Bagus, berarti rata-rata secara umum kalian sudah paham. Ya. Nilainya sudah ada yang 100, sudah ada yang benar-benar paham, 80 sudah bagus, sudah di atas KKM ya. Ada yang di bawah KKM nggak apa-apa, bisa mengulang lagi atau belajar lagi selama belum ulangan harian, masih bisa belajar lagi ya. Tapi nanti kalau sudah ulangan harian masih di bawah KKM ya nggak apa-apa, nanti ada remedial ya, kalian harus ikut remedi. Kalau evaluasi ini ya belum nggak usah remedi, nanti kalau ulangan harian aja. Kalau masih di bawah KKM maka harus remedi. Nah, berikutnya tugas apa ya tadi, LKPD dikumpulkan ya, sudah atau belum? Ya Pak. Iya, sudah Pak. Ya, saya cek ya tugas LKPD-nya. KPD ya, bagus, sudah banyak yang mengumpulkan. Yang belum ini segera menyusul ya, segera menyusul. Rata-rata pakai HP ya, sehingga kalian memfoto ya. Nah, setelah materi persamaan kuadrat ini, materi berikutnya yaitu persamaan lingkaran ya. Jadi pelajari untuk pertemuan berikutnya materi pertemuan berikutnya yaitu persamaan lingkaran. Ya, tidak terasa waktu pembelajaran kita sudah selesai, sudah habis. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, saya harap salah satu memimpin doa supaya pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ratna mungkin memimpin doa, silakan. Baik. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah terselesaikan, dan terima kasih kepada Pak Budi atas ilmu barunya juga untuk kita. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Mari kita tutup dengan doa dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, sudah selesai berdoanya, sudah selesai pelajaran kita, tidak terasa kita sudah selesai sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.